akhlak sebagai pemimpin di wilayah DKI ini, juga akhlak dalam berdakwah. Kalau saya simak dari mulai Ibu Ratna dan lupa Bang Luhut dan lain-lain, memang ada persoalan akhlak dalam Bapak Ahok ini, yaitu tidak nyambungnya antara komunikasi yang memimpin dengan yang dipimpin. Tidak nyambung dalam perasaannya. Baru kedipnya mata saja itu sudah kedipan yang masyarakat banyak menolak. Omongannya juga demikian. Maka akhlak yang model begini ini memang perlu didakwai, dibenarkan, sebagaimana yang dilakukan oleh FPI. Tapi dalam mendakwahkan atau melakukan untuk liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak dalam berbangsa memimpin wilayah ini, itu juga harus dengan akhlak. Bagaimana mau merubah satu akhlaknya seseorang agar menjadi bagus ketika kita juga dilihat dalam pelaksanaannya menimbulkan mafasid yang banyak. Mafasid itu kerusakan. Memang kita itu sering, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Amar ma'ruf itu juga harus dengan ma'ruf. Menyuruh kita berbuat baik harus dengan baik. Nahi mungkar, melarang kemungkaran, itu juga nahi mungkar bil ma'ruf. Tidak nahi mungkar bil mungkar. Melarang satu kemungkaran dengan kemungkaran akan berakibat kemungkaran yang lain. Ini nomor satu. Sehingga ketika demikian, maqasidud dakwah tidak nyampe. Maqasidud dakwahnya itu apa? Limaslahatil ummah, limaslahatil amah, untuk kepentingan kemaslahatan umat, publik, dan kemaslahatan umum. Tidak tercapai ini. Makanya tadi saya menggarisbawahi dari FPI menyampaikan bahwa pihak FPI itu sendiri mengalami banyak kerugian dalam berdakwah model begini. Sesungguhnya tidak hanya FPI yang dapat kerugian. Islam pun dapat kerugian nama baik Islamnya. Dari mana? Saya itu setiap di beberapa daerah, apalagi di tingkat internasional, itu seolah-olah potret Islam ya headliner. Potret Islam ya kekerasan itu. Itu yang setiap saat saya disudutkan dalam forum-forum internasional. Tuh Islam, tuh Islam, tuh Islam. Nah di sini tadi telah diakui bahwa dalam FPI juga mendapatkan banyak kerugian. Tapi kerugian yang banyak ya dalam nama Islam itu sendiri. Nah, karena ini banyak kerugian, artinya dakwah mengakibatkan adanya mafasid. Mafasid itu kerusakan-kerusakan. Yang padahal dikatakan dalam satu kaidah, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Meminimalisasi mafasid itu diutamakan. Berarti setiap kita melihat dan orang lain itu melihat, itu mafasid yang muncul, kerusakan yang muncul. Saya sampai pernah ditanya begini, ini nggak tahu pertanyaan ngeledek atau bukan.
Dan saya anggapnya pertanyaan ngeledek. Pertanyaan ngeledeknya begini. What is the meaning of Allahu Akbar according to you and in your country? Apa artinya Allahu Akbar menurut Anda dan di negara Anda? Nah ini sesungguhnya tanya beneran apa tanya ngeledek. Akhirnya saya nggak mau menjawab pertanyaan ini. Saya jawab saja seperti malaikat Jibril. Ditanya oleh Nabi Muhammad, anta a'lamu minni, coba Anda lebih tahu daripada saya, coba jelaskan maksudnya. Kemudian dia menjelaskan, ya, as I watch in the television, sebagaimana saya ngelihat di televisi, arti Allahu Akbar itu adalah quarreling each other, berantem satu sama lain, sampai ngerobohin pagar, sampai benjut dan berdarah-darah. Saya memahami akhirnya ini, oh iya, setiap Allahu Akbar, ngerobohin pagar, orok. Allahu Akbar, berantem satu sama lain. Nah, sehingga saya memahami ini, ya, mungkin karena mereka nggak tahu. Jadi setiap ada kalimat Allahu Akbar, maka di situ ada roboh pagernya, ada benjutnya, ada berantemnya. Nah, ini kan menjadi mengurangi makna atau minimal menghilangkan makna yang sebenarnya karena sesuatu yang menimbulkan mafasid, kerusakan. Yang kedua tentang dakwah. Lihat ke belakang. Nusantara menjadi mayoritas Islam ini, itu tidak ada netesnya darah. Karena apa? Para wali, dakwahnya itu cultural approach. Pendekatan kultur budaya. Pendekatan sesuai dengan akal budayanya. Maka kalau kita lihat saja, Islam corak gaya Madura agak berbeda dengan Islam corak gaya Sumatera Barat. Islam gaya corak Sumatera Barat akan sedikit berbeda gaya coraknya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur dan Jawa Barat dan selanjutnya. Para wali ini berdakwahnya mereka melakukan cultural approach. Tidak model pakai pemaksaan. Tidak model pakai kekerasan. Hasilnya kita lihat ini. Nah, ketika kita memakai kekerasan, Masya Allah. Itu, oh ini ya Islam. Oh ini ya ajaran Islam. Oh ini ya ajaran, itu yang saya terima. Itu yang saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan di beberapa masyarakat yang ada baik di Indonesia atau di tingkat internasional. Itu tentang dakwah. Jadi tujuannya untuk limaslahatil ummah, limaslahatil amah tidak tercapai karena adanya mafasid. Yang keempat, di PRPD, Pak. Dengan adanya mafasid ini maka akan berakibat hukum. Hukum ini sudah disepakati oleh para wakil-wakil kita. Nah, karena sudah disepakati oleh para wakil-wakil kita, yang kita memberi wakil kepada mereka untuk membuat hukum ini, dan kita juga tahu bahwa negara kita adalah negara hukum, maka akibat hukum itulah yang harus ditempuh, dan akibat hukum perbuatan itulah yang harus dilaksanakan. Polisi melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, begitu pula FPI-nya harus mengintrospeksi apakah model dakwah begini sudah tepat kira-kira. Karena mafasidnya sudah jelas kelihatan. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Khalil Nafis dari MUI Pusat.